Kasus ketiga, rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Assalamualaikum, apa kabar Pak Januar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Kelihatannya ada sesuatu nih. Gak biasanya wajah Bapak tampak murung, tidak seceria sebelumnya. Iya betul nih Pak. Saya lagi bingung, pusing. Kebetulan mumpung ada Pak Ihin, saya pengen curhat nih Pak. Bapak bisa bantu saya nggak? Mudah-mudahan Bapak bisa bantu. Kalau saya udah cerita, sedikit berkurang pusingnya. Ngajar juga jadi gak semangat lagi sekarang Pak. Jangan begitu dong Pak. Tetap semangat, walaupun memang kita banyak masalah. Tapi ini serius sekali sepertinya Pak. Baiklah, sekarang ceritakan apa masalahnya. Siapa tahu nanti saya bisa bantu menyelesaikan masalah yang Pak Januar hadapi. Dan kira-kira apa tujuan yang kita harapkan dalam obrolan ini, Pak? Ya Pak, saya harap saya bisa menyelesaikan masalah dan mendapatkan solusi dari masalah yang sekarang saya hadapi Pak. Biar saya lebih bisa fokus lagi dalam bekerja dan beraktivitas. Ya udah, kita ngobrol sekarang aja di sini gimana? Kebetulan saya lagi nggak ada jadwal ngajar sekarang nih. Apa gimana? Sama Pak, saya juga lagi kosong 2 jam pelajaran. Tapi maaf nih Pak, kalau harus di tempat ini gak enak kayaknya. Kita harus di tempat agak tertutup ngobrolnya Pak. Karena ada hubungannya antara saya dan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Oh gitu. Khawatir ada yang dengar terus jadi salah paham. Ya udah, sebaiknya kita ngobrolnya di dalam kantor saya aja yuk. Gak enak memang di sini terlalu berisik dan banyak yang lalu lalang. Nah, sambil kita ngopi. Nah, betul Pak. Setuju banget nih. Kalau di sini malah nggak fokus saya juga. Emang kopinya masih ada? Asik nih. Berkurang pusing saya kalau diajak kopi bareng gini nih. Tenang aja Pak, cukup lah untuk 2 gelas mah. Gimana? Enak kopinya kan? Alhamdulillah, mantep Pak. Terima kasih Pak Ihin. Sudah siap bercerita belum nih? Kronologis kejadiannya bagaimana? Atau gini dulu deh, coba Pak Januar lakukan teknik stop dulu. Yang kemarin kita pelajari itu. Oke. Udah tenang nih, agak gak tahu nih Pak. Saya kan tadi pagi dipanggil Kepsek nih Pak. Saya ditegur masalah supervisi yang minggu kemarin Pak. Saya kan disupervisi sama pengawas tuh. Nah, betul. Kepala sekolah, pengawas itu tersinggung ketika beliau tanya-tanya saya tentang buku teks pelajaran. Kenapa bisa tersinggung? Nah itu dia yang jadi sumber masalahnya Pak. Saya nggak bawa buku teks pelajaran itu. Hanya gara-gara itu? Iya, katanya begitu sih. Terus tadi kepala sekolah juga marah-marah gitu karena dia juga kayaknya dimarahin sama pengawas. Jadi dia yang nanya saya juga akhirnya. Terus saya dipanggil ke kantor.
Oh iya iya iya. Pak Januar ngasih penjelasan apa ke pengawas ketika beliau bertanya tentang buku teks itu? Jadi sebenarnya waktu kejadian itu saya merasa harusnya nggak jadi masalah sih. Kan Mm-mm. hak kita juga sebagai guru untuk menggunakan buku sumber mana aja ketika kita Betul. ngajar. Padahal saya juga kan udah jelasin ke pengawas. Walaupun saya nggak pakai buku teks, saya itu pakai buku sumber lain yang sama-sama isinya untuk menuntaskan tujuan pembelajaran. Saya nggak pakai buku yang materinya keluar jauh kok dari apa yang ada di buku teks. Dan menurut saya, selama sumber lainnya sesuai dengan capaian pembelajaran yang ada di kurikulum, ya kan nggak jadi masalah harusnya. Betul betul. Dan saya rasa ketika saya jawab kayak gitu, ya biasa aja sih menurut saya. Iya ya, nggak mengada-ngada kan jawabannya? Nggak, makanya harusnya kan kalau beliau tersinggung dan marah pada saya, Mm-mm. saat itu ya langsung aja marahin saya. Nggak usah melibatkan kepala sekolah dengan menegurnya dan meminta untuk menasihati saya. Kalau gini kan jadi panjang urusannya. Mm. Betul juga sih. Tapi saat itu gimana respon pengawas mendengar penjelasan Pak Januar? Nah, beliau saya lihat agak kaget sih. Sambil Mm-mm. nanya, Bapak nggak bawa buku teks? Terus itu bawa buku apa Bapak? Ya saya Mm. jawab aja, saya bawa buku lain yang menurut saya ini buku bagus banget isinya dan sesuai dengan materi yang harus diajarkan saya saat itu. Terus apa kata pengawas? Ya beliau bilang gini sih, oh, enggak gitu juga Pak Januar katanya. Tetap yang namanya buku teks itu harus tetap kita bawa walaupun sudah ada sumber dari buku yang lain. Iya iya. Begitu itu pergi tanpa menunggu penjelasan saya yang selanjutnya. Oh, baik baik baik. Saya paham sekarang. Terus apa nih yang Pak Januar inginkan sekarang? Ya pasti saya ingin masalah ini cepat selesai Pak Ihin. Jujur aja, saya jadi nggak enak sama kepala sekolah dan pengawas. Saya Hmm, jadi menduga yang tidak, jadi suuzon. iya. Apakah omongan saya yang salah atau cara dan sikap saya ketika menjelaskan yang telah menyinggung pengawas? Tadi nggak coba ngobrol atau nanya-nanya ke kepala sekolah itu tersinggungnya tuh karena apa gitu Pak? Enggak Pak, beliau cuma menyampaikan untuk membawa buku teks saat pelajaran dan mengajar gitu dan minta maaf ke pengawas sekolah. Udah gitu aja, kepala sekolah nyuruhnya. Mm-mm. Ya saya kan jadi bad mood nih sekarang. Ngapain juga jadi males. Mau bikin RPP males. Mau ngoreksi tugas-tugas anak juga males. Apalagi kalau ketemu kepala sekolah dan pengawas. Saya jadi malu dan Malu gak ya? enak gitulah Pak. Betul betul. Oke oke oke. Oke, saya semakin paham nih dan turut merasakan apa yang Pak Januar akan sekarang gitu. Nah, lalu apa nih rencana Pak Januar sekarang? Dan apa yang bisa saya bantu untuk Pak Januar gitu? Rencana saya tentu ya meminta maaf dan menjelaskan duduk Ya, ya, ya. perkaranya dengan detail kepada pengawas supaya tidak terjadi salah paham seperti sekarang. Tapi saya bingung, mulainya harus dari mana? Kalau menurut Pak Ihin, baiknya gimana? Oh iya, baik-baik. Saya setuju dengan rencana Bapak ya. Minta maaf tentunya itu adalah langkah terbaik ya karena kondisinya memang seperti itu. Dan menurut Pak Januar, kira-kira siapa nih orang yang bisa kita mintakan bantuan untuk menyampaikan permohonan maaf ya, dan penjelasan Pak Januar kepada pengawas tersebut? Ada nggak ide siapa gitu? Kalau saya yang paling pas ya kepala sekolah Pak, karena kan Iya ya, beliau cukup betul dekat betul. sama pengawas. Cocok ini dengan ide saya. Tapi gini, saya punya alternatif lain nih. Kalau nanti ternyata kepala sekolah menyarankan apa yang di pikiran saya, Pak Januar. Maksud Pak Ihin gimana? Saya nggak paham nih. Ya, Coba gini. jelasin. Nanti nih, seandainya kepala sekolah menyarankan Pak Januar ketemu langsung gitu ya ke pengawas,
Nah, ini Ya. bisa jadi kesempatan emas buat ya Bapak gitu ya, untuk bisa menjelaskan langsung. Di samping ya Pak Januar jadi bisa kenal lebih baik dengan beliau. Bahkan bagus kalau ya Bapak bisa datang ke rumahnya aja. Karena tentunya suasana di rumah ya insya Allah gitu ya akan lebih santai gitu ya. Dan dapat pahala silaturahim juga. Terus menurut hemat saya sih sebaiknya Pak Januar bisa siapkan dulu tuh sumber-sumber apa aja yang digunakan oleh Pak Januar ya dalam mengajar. Baik yang manual ataupun digital. Nah, sekalian juga bawa RPP-nya yang komplit persiapannya gitu. Terutama yang pas Bapak waktu di supervisi. Nah, satu lagi, bagus kalau sekalian bawa oleh-oleh buat beliau. Bentar. Maksudnya saya datang ke rumahnya gitu, terus bawa sumber ngajar dan lain-lain. Itu buat apa, Pak? Loh, katanya kan mau menjelaskan. Saran saya, kalau ingin menjelaskan, harus ada barang bukti, Pak. Nah, sumber lain itulah yang jadi bukti tentang argumen Bapak tadi yang harus ditunjukkan ke Pak pengawas itu. Nah, kalau sudah siap semuanya, baru Bapak menemui beliau. Gimana? Setuju kan? Ya juga sih, tapi Apalagi? gimana ya? Gimana ngomongnya, Pak? Kayak bingung begitu. Kan sudah dikasih solusinya, Pak Januar. Iya, jadi gini, Pak. Sebetulnya saya mau aja sih nemuin Pak sekolah, nemuin pengawas. Cuma saya kan belum tahu rumahnya, Pak. Nah, Ehin bisa temenin saya ke rumahnya nggak? Bilang aja, Bapak nggak berani kan datang sendiri. Bukan gitu. Saya cuma nggak terbiasa aja kalau sendirian bertamu. Harus ada yang mulainya gitulah. Saya kan maklum, Pak. Ya sudah, Kayak Pak insya Allah saya temenin deh. Emang kapan rencananya? Iya. Mudah-mudahan nggak bentrok waktunya ya. Lah, ini kan plan B, Pak. Masa pengen lupa? Kalau untuk Astagfirullahaladzim, waktu, ya. saya akan melakukan plan A dulu. Iya, Seperti yang betul. tadi udah kita obrolin di awal. Insya Allah besok saya akan menghadap ke kantor kepala sekolah dulu. Ya. Beliau ada berkenan. Kalau ternyata beliau menyarankan sama seperti yang Pak Ihin barusan bilang, oke, baru kita berangkat. Sip. Iya, betul. Jadi gimana komitmen Bapak nih dari obrolan kita barusan nih? Ya Pak, setelah ini saya akan ke meja saya untuk menyiapkan segala sesuatunya untuk jadi bahan presentasi saya jika memang nanti kepala sekolah meminta bukti sumber yang lain yang saya gunakan dalam mengajar. Dan besok saya baru menghadap ke kepala sekolah. Cukup itu aja. Terus apa lagi? Nah, jika kepala sekolah menyarankan saya untuk ketemu pengawas langsung, ya sesuai tadi obrolan yang kita bicarakan sebelumnya, ya kita laksanakan plan B-nya. Oke, sip lah kalau gitu. Terus nanti setelah selesai ketemu pengawas nih, apakah Pak Januar akan tetap bawa buku teksnya atau bagaimana? Ya kalau saya sih ya Pak, sebagai guru milenial ya saya masih dengan pendirian saya Pak. Menurut saya tetap selama materinya lebih baik dan sesuai dengan kurikulum, kenapa tidak pakai sumber-sumber yang lain Pak? Yang penting kan proses pembelajaran tetap berpihak pada murid dan terpenuhi kebutuhan belajarnya. Sumber bisa dari mana saja, kalau saya masih begitu Pak. Oh ya sudah. Cuman gini, kalau boleh saya kasih saran sih, sebaiknya dipadukan aja Pak. Apa yang ada dari buku teks dengan sumber-sumber lainnya, sehingga ini bisa saling melengkapi gitu ya. Dan memang buku teks juga nggak terlalu berat kan bawaannya Pak. Oh iya ya, biar ini jadi win-win solution ya Pak ya. Begitu maksudnya. Oke deh Pak Hin, saya akan melakukan saran yang
Pak Ihin tadi sampaikan. Makasih loh atas bantuan dan kopi yang nikmat ini. Alhamdulillah nih, saya sekarang jadi plong lagi nih. Alhamdulillah. Saya senang ya jika bisa membantu yang sedang membutuhkan. Ya, semoga aja Allah Subhanahu wa taala ya memudahkan urusan kita semua, Pak. Amin. Makasih ya, doa terbaik juga buat Pak Ihin yang udah memberikan banyak ketenangan nih pada diri saya sekarang. Saya mau permisi nih Pak, karena ini udah jam mengajar lagi Pak. Oh iya yang Kasihan ngajar murid-murid lagi ya. kalau nunggu lama. Oke. Iya, Khawatir anak-anaknya nanti pada keluar kelas dan lain-lain ya. iya Pak. Ya udah Pak Januar tetap semangat ya. Ya, saya makasih sekali lagi. Pamit Pak Ihin. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Eka untuk menyampaikan hasil amatannya. Ya, alhamdulillah bagus ya. Peran yang dilakukan gitu ya, Pak Ihin sebagai coach dan Pak Januar sebagai coachnya, mengalir apa adanya gitu ya, jadi natural gitu, bagus. Nah, untuk observasi pada praktek coaching ini, saya sebagai pengamat menilai sudah sangat bagus sekali. Ini sesuai dengan langkah-langkahnya pun sesuai dengan langkah Tirta ya, tujuannya juga sudah bagus. Coach menyampaikan pembukaan, kemudian coachnya juga menyampaikan tujuannya. Kemudian dari identifikasi juga pertanyaan yang diberikan coach pada coachee bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi coachingnya untuk memberikan respon yang jelas. Kemudian dari rencana aksi juga, dalam rencana aksi ini coach mengajukan pertanyaan yang efektif dan umpan balik mengenai rencana aksi yang mampu coach lakukan untuk mencapai tujuannya, sangat jelas sekali ya. Dan terakhir tanggung jawab, dalam langkah tanggung jawab ini coach mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang efektif dan umpan balik mengenai komitmen. Nah, itu yang paling penting mungkin ya. Coach dalam menyampaikan rencana aksinya. Oke, top deh, keren. Sukses. Itu aja Pak. Oke. Penilaian dari saya. Terima kasih banyak Bu Eka. Iya.